Langit sore menggelayut dengan mendung kelabu ketika Siska melangkah keluar dari ruang kelas. Gerimis mulai turun perlahan, membasahi aspal kampus yang retak di sana-sini. Ia memeluk erat jaketnya, bukan karena dingin, tapi karena firasat aneh yang sejak semalam tak kunjung hilang. Sesuatu yang buruk sedang mendekat. Ia bisa merasakannya. Lagi. Indra keenam Siska bukan hal baru. Sejak usia 9 tahun, ia sudah bisa melihat bayangan-bayangan yang orang lain tidak lihat. Suara-suara bisu yang mengalir dalam diam. Bau anyir darah yang datang entah dari mana. Kini, di usianya yang ke-21, ia sudah terbiasa dengan dunia yang bertumpuk, dunia nyata dan dunia lain yang tak kasat mata. Tapi firasat kali ini berbeda. Lebih berat. Lebih menyesakkan dada. Dan ia tahu, itu datang dari seseorang yang sangat ia sayangi, Tania. Sahabatnya itu sudah seperti saudara sendiri. Mereka berbagi kamar kos, tawa, dan luka. Namun 3 hari terakhir, Tania seperti orang lain. Pandangannya kosong, langkahnya lamban, dan yang paling membuat Siska khawatir, Tania sering tersenyum sendiri, lalu tiba-tiba menangis di tengah malam. Ia bahkan tidak mengangkat telepon ibunya yang menelepon terus-menerus. Saat masuk ke kamar kos sore itu, Siska menemukan Tania duduk di tepi ranjang dengan baju tidur meski waktu belum menunjukkan pukul 5. Lampu kamar menyala redup, dan aroma bunga melati tercium samar dari entah mana. Tania, sapa Siska pelan. Kamu gak kuliah lagi sore ini? Tania menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya sayu, seperti tidak tidur berhari-hari. Gak. Aku capek, jawabnya singkat. Siska melangkah pelan, memperhatikan gerak tubuh sahabatnya. Ada sesuatu yang salah. Bukan hanya dari tingkah lakunya, tapi dari auranya. Biasanya, aura Tania terang, cahaya keemasan yang bersih. Tapi sekarang, aura itu keruh. Di belakang tubuhnya, samar-samar, Siska melihat bayangan hitam yang menempel seperti lintah, berbisik pelan ke telinga Tania. Siska tercekat. Itu bukan gangguan biasa. Bukan jin iseng. Itu pelet. Ia menahan napas. Kamu kenal cowok baru belakangan ini? Tania terdiam beberapa detik. Namanya Dimas. Anak teknik. Ganteng, lucu, dia perhatian banget sama aku. Siska langsung menangkap sinyalnya. Dimas. Nama itu tidak asing. Beberapa mahasiswa sudah pernah cerita tentangnya. Playboy kampus. Sering gonta-ganti pasangan, tapi punya cara bicara yang bisa melelehkan siapa saja. Dan kamu suka dia? Tanya Siska, mencoba menahan emosinya. Aku nggak tahu, aku ngerasa aneh. Awalnya nggak suka. Tapi setelah dia nyentuh tangan aku, rasanya kayak aku nggak bisa jauh dari dia. Jantung Siska berdegup keras. Ia tahu kalimat itu. Efek pelet tingkat tinggi sering membuat korban mengalami ketergantungan emosional yang tidak rasional. Merasa jatuh cinta, tapi tidak tahu alasannya. Tan, kamu harus dengerin aku baik-baik, kata Siska sambil duduk di sampingnya. Aku rasa kamu dipelet. Tania tertawa lirih. Tapi tawanya kering, seperti tanpa emosi. Siska, kamu lagi halu ya? Aku jatuh cinta, bukan kena santet. Bukan cinta. Ini bukan dari hatimu. Aku lihat sesuatu yang gelap nempel di kamu. Di belakang punggungmu, seperti bayangan hitam. Dia yang berbisik di telingamu, yang bikin kamu mikir kamu suka Dimas. Wajah Tania berubah. Dari yang awalnya dingin, kini jadi marah. Ia berdiri dan menatap Siska tajam. Berhenti bicara kayak gitu. Kamu selalu nyangka semua hal ada hubungannya sama kemampuanmu.
Aku muak. Siska terdiam, menahan luka. Ia tahu, sahabatnya tidak sepenuhnya sadar. Itu bukan Tania yang bicara. Tapi ia tidak bisa memaksa. Tidak sekarang. Setelah Tania mengurung diri di kamar mandi, Siska duduk sendirian, merasakan kehadiran energi gelap itu semakin kuat. Matanya memejam. Ia berdoa dalam hati, lalu membuka mata ketiganya dengan teknik meditasi yang telah diajarkan sejak kecil. Dan saat itu pula, ia melihat semuanya dengan jelas. Di atas tubuh Tania, terlihat tali hitam seperti lilitan ular yang mengikat dari kaki sampai kepala. Di pangkal tali itu, bayangan seorang lelaki sedang duduk bersila di sebuah kamar gelap penuh dupa. Siska tidak tahu siapa dia. Tapi energi itu, energi seorang dukun. Ia tahu, malam ini ia harus bertindak. Sebelum semuanya terlambat. Pagi hari itu, kabut tipis masih menggantung di halaman kampus ketika Siska berdiri di depan gedung Fakultas Teknik. Tangannya gemetar memegang ponsel, menatap foto Dimas yang dikirim oleh teman satu angkatan. Lelaki dalam foto itu memang menarik, berkulit bersih, rambut klimis, senyum tipis yang seolah tak pernah jujur. Tapi ada sesuatu di balik tatapan matanya yang membuat tengkuk Siska merinding. Tatapan yang kosong. Kosong, namun menyimpan niat tersembunyi. Tatapan orang yang sudah bersentuhan dengan dunia hitam. Siska menarik napas dalam. Ia sudah memutuskan, hari ini dia akan menemui Dimas. Bukan untuk konfrontasi, tapi untuk membaca langsung energi di tubuhnya. Jika benar lelaki itu yang menanam pelet ke Tania, maka ia harus segera menghentikannya. Ia tak akan membiarkan sahabatnya terjerat lebih dalam. Tak butuh waktu lama. Saat jam makan siang tiba, Dimas terlihat nongkrong di kantin belakang, bersama beberapa temannya. Siska mengatur napas, lalu mendekat seolah-olah tanpa maksud apa-apa. Dimas, ya? Tanyanya, pura-pura ramah. Cowok itu menoleh, agak kaget tapi tersenyum santai. Iya. Kita kenal? Siska. Teman sekampus. Pernah lihat kamu di parkiran? Kayaknya. Oh, iya? Wah, gak nyangka ada yang memperhatikan, jawabnya dengan gaya yang terlalu percaya diri. Siska menahan rasa jijik dalam dada. Ia menyodorkan tangan. Begitu Dimas menyentuhnya, seketika tubuhnya bergetar halus. Telapak tangan Dimas dingin, seperti tak dialiri darah. Aura di sekeliling tubuhnya sangat pekat, gelap, bercampur merah, dan di punggungnya menempel raja gaib yang samar, berbentuk lingkaran dengan simbol-simbol kuno yang Siska kenali dari kitab-kitab Jawa kuno. Dimas bukan hanya memakai jasa dukun. Dia menyatu dengan kekuatan itu. Pelet yang dia tanamkan bukan pelet biasa, itu jenis pelet pengikat batin yang sulit dicabut tanpa pertarungan spiritual. Siska buru-buru menarik tangannya. Sorry, buru-buru. Nanti kita ngobrol lagi ya, katanya sambil tersenyum palsu. Dimas hanya mengangguk, namun matanya memandangi Siska tajam. Seperti sedang menilai sesuatu. Seperti tahu siapa dia sebenarnya. Begitu sampai di kamar kos, Siska langsung menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percaya dalam urusan ini. Mbah Darto, mantan guru spiritual almarhum ibunya, yang tinggal di dusun pinggir kota. Lelaki tua itu dulunya adalah pawang yang sering menangani kasus santet, pelet, dan gangguan jin. Meski sudah pensiun, ia selalu membuka pintunya untuk Siska. Tanpa pikir panjang, sore itu Siska naik ojek ke rumah Mbah Darto. Perjalanan selama hampir 1 jam terasa seperti seumur hidup. Hatinya gelisah, pikirannya dipenuhi bayangan Tania yang setiap jam semakin rapuh. Begitu sampai, Mbah Darto sudah menunggunya di teras bambu rumah kayu sederhana itu. Lelaki tua berambut putih dengan tongkat kayu itu menatapnya dengan senyum damai, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Ada yang mau kau bebaskan, Enduk?
Tanyanya lembut. Siska menunduk. Sahabat saya, Mbah. Dia kena pelet. Saya lihat langsung bayangannya. Saya juga ketemu cowok yang ngelakuin. Dia pakai raja pengikat. Saya takut dia bukan orang biasa. Mbah Darto mengangguk pelan, lalu berjalan masuk ruang dalam, memanggil Siska untuk ikut. Di dalam, ruangan remang-remang diterangi minyak kelapa yang menyala di sudut altar. Aroma kemenyan memenuhi udara, dan di tengah ruangan tergantung jimat dan kain mori bertuliskan aksara Jawa kuno. Coba kau pejamkan mata. Tarik napasmu. Bayangkan wajah sahabatmu, perintah Mbah Darto. Siska menurut. Saat matanya terpejam, tiba-tiba muncul bayangan Tania di dalam benaknya, duduk bersila di tengah pusaran hitam, menangis tanpa suara, sementara bayangan lelaki berjubah merah duduk di belakangnya, mengikat rambutnya dengan tali gaib. Dia udah diikat kuat, Mbah, bisik Siska lirih. Mbah Darto mengangguk, lalu mengeluarkan seikat rambut hitam dari sebuah kotak besi. Ini rambut dari seseorang yang pernah berhasil dibebaskan. Aku akan pakai untuk nyambung ke energi sahabatmu. Tapi ingat, enduk. Kalau kau masuk terlalu dalam ke alam batin dia, kau gak bisa balik. Siska mengangguk. Ia tahu risikonya. Tapi ia tidak peduli. Persahabatan mereka sudah seperti darah dan tulang. Ia tidak akan dia melihat Tania dijadikan boneka oleh seorang lelaki gila. Malam itu, ritual kecil dilakukan. Di tengah nyala api lilin dan asap kemenyan, Siska duduk bersila. Di bawah bimbingan Mbah Darto, ia memejamkan mata dan mulai masuk ke dimensi lain, dimensi di mana jiwa Tania terikat. Dan begitu ia berhasil masuk, pemandangan yang ia temui membuat bulu kuduknya berdiri. Tania duduk bersimpuh di tengah altar merah. Bibirnya berdarah. Di sekelilingnya, suara-suara gaib tertawa dan berbisik. Dari belakang, seorang lelaki berjubah merah dengan wajah setengah terbakar menoleh ke arah Siska. Matanya merah, dan lidahnya menjulur panjang seperti ular. Kau datang terlalu cepat, bisiknya dengan suara bergaung. Siska bersiap. Ia tahu, pertempuran baru saja dimulai. Dan lawannya bukan manusia biasa. Tarik napasmu pelan, kuatkan niatmu, Siska. Suara Mbah Darto samar-samar terdengar di telinga Siska, seperti gema dari dunia yang sudah sangat jauh. Tubuhnya duduk diam bersila, tapi jiwanya melayang, masuk ke dalam dunia batin milik Tania. Dunia itu tak berbentuk, tak berwarna, seperti berada di dalam sumur gelap tak berdasar, dingin, sunyi, namun penuh bisikan. Siska berjalan pelan dalam lorong bayangan, berusaha menahan rasa takut yang mulai menggerogoti nyalinya. Setiap langkah terasa berat, seakan kakinya tertahan oleh ribuan tangan gaib yang tak terlihat. Di kejauhan, terdengar suara tangis lirih, dan ia tahu, itu Tania. Ketika sampai di ujung lorong, pemandangan itu menghantam dadanya. Tania, sahabatnya, berdiri di tengah ruangan merah gelap. Matanya kosong, tubuhnya seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di belakangnya, sosok berjubah merah darah berdiri. Wajahnya bukan wajah manusia, kulit mengelupas, mata merah menyala, dan lidah panjang menjulur dari mulut yang retak. Itulah sang dukun. Namun Siska tahu, ini bukan wujud aslinya. Ini adalah proyeksi gaib, bentuk dari kekuatan dan perjanjian yang dia ikat dengan makhluk lain di alam hitam. Kau masuk terlalu dalam, bocah, suara itu bergema, kasar, dan berat. Siska berdiri tegak, tak gentar. Kau tak punya hak mengikat jiwanya. Peletmu bukan cinta, tapi penjara. Makhluk itu menyeringai. Cinta, atau paksaan, siapa yang peduli? Manusia hanya ingin memiliki.
Aku hanya memberi jalan dengan harga yang pantas. Seketika, tali gaib yang melilit tubuh Tania mulai mengencang. Tania menjerit dalam diam, tubuhnya bergetar hebat. Siska bergerak cepat, melafalkan doa-doa pelindung yang ia pelajari sejak kecil. Ya Nurul Qulub, Bismillahirrahmanirrahim. Energi putih menyala dari tubuh Siska, memancar seperti tameng. Tali-tali gaib itu terbakar ujungnya, mengepul bau busuk yang menyengat. Makhluk itu meraung. Kau anak indigo yang keras kepala. Tapi tempat ini bukan milikmu. Ini ranahku. Tiba-tiba, lorong itu berputar. Dunia batin runtuh, dan Siska dilempar ke dalam cermin-cermin raksasa yang menggambarkan wajah Tania dalam berbagai bentuk. Tertawa, menangis, ketakutan, kosong. Siska harus memilih yang mana jiwa asli Tania. Ini adalah ujian batin. Jika salah memilih, ia bisa terperangkap dan tak kembali ke dunia nyata. Ia berjalan di antara cermin-cermin itu. Setiap bayangan Tania menggoda. Aku bahagia dengan Dimas. Biarkan aku mencintainya. Aku lelah, SIS, jangan ganggu aku. Siska menutup matanya. Ia memusatkan hati. Ia mengenal Tania lebih dari siapapun. Ia tahu bagaimana suara tangisnya, tahu cara Tania menyembunyikan luka dengan senyum. Dan akhirnya, ia menemukan satu cermin yang tidak bicara. Tapi di dalamnya, wajah Tania menangis, sambil memegang kalung pemberian ibunya. Itu Tania yang sebenarnya. Siska menghantam cermin itu dengan kekuatan batinnya. Cahaya putih meledak, dan tiba-tiba, ia dan Tania jatuh ke dalam pusaran air hitam, ditarik keluar dari dunia batin. Ketika Siska membuka matanya, ia sudah kembali di rumah Mbah Darto. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh peluh. Tania terbaring di sisi lain ruangan, matanya masih terpejam, tapi wajahnya terlihat lebih tenang. Mbah Darto mengusap kening Siska dengan air daun bidara. Kau berhasil, enduk. Tapi ini belum selesai. Siska menoleh. Belum? Peletnya sudah kau putus, tapi ikatan antara dukun itu dan Dimas belum. Dan kini mereka tahu siapa kau. Mereka akan membalas. Mbah Darto menunjukkan kendi tanah liat kecil yang retak di bagian samping. Ini pecahan energi mereka yang terpantul saat kau benturkan cermin tadi. Aku bisa gunakan untuk mencari sumber asli kekuatan si dukun. Siska mengangguk. Bantu aku, Mbah. Aku gak akan diam. Mereka harus dihentikan. Malam itu, Tania terbangun dengan tubuh lemah dan mata berkaca-kaca. Ia langsung memeluk Siska erat. Maafin aku. Aku gak percaya sama kamu. Tapi semuanya terasa jelas sekarang. Aku takut banget. Siska membalas pelukan itu sambil menahan tangis. Kamu selamat, Tan. Aku janji, gak akan ada yang bisa nyakitin kamu lagi. Tapi jauh di sudut kota, di sebuah kamar penuh asap dupa dan boneka menyeramkan, Dimas terduduk menatap Rajah di punggungnya yang mulai memudar. Di hadapannya, sang dukun membuka mata dengan penuh amarah. Anak indigo itu sudah mencium bau kita. Kalau tidak dibunuh, dia akan menghancurkan semuanya. Dimas mengepalkan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Dukun itu tersenyum dingin. Kini giliran kita menyerang. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Petir menyambar-nyambar langit, seolah menggambarkan perang yang akan segera meledak. Di dalam kamar kosnya, Siska duduk bersila di depan lilin kecil, tangan menggenggam tasbih peninggalan ibunya, bibirnya bergetar melafalkan ayat-ayat pelindung. Ia tahu waktunya semakin sempit. Sejak berhasil melepaskan Tania dari jeratan pelet, teror datang silih berganti. Burung gagak hitam bertengger di jendela kamarnya malam-malam.
Mimpi buruk menghantuinya setiap tidur. Bahkan, tadi pagi, motor Siska tiba-tiba remnya blong saat menuruni turunan tajam, nyaris membuatnya tewas. Namun yang paling menyeramkan, Tania kembali dirasuki. Kali ini bukan oleh pelet, melainkan oleh roh kiriman. Tadi sore, tubuh Tania tiba-tiba kaku di tengah obrolan mereka. Mata sahabatnya mendadak kosong, lalu berubah hitam pekat. Ia menjerit sambil menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Ketika sadar, Tania menangis dan menggigil seperti anak kecil yang baru saja dilepaskan dari kandang buas. Siska tidak punya pilihan. Ia harus menghentikan ini, selamanya. Telepon genggamnya berdering. Nama Mbah Darto muncul di layar. Ia langsung mengangkat. Siska, dukun itu memakai suuk darah untuk menyerangmu. Itu jenis ilmu hitam yang butuh tumbal nyawa. Dia sudah kirim sinyal, dan kau target utamanya. Siska menggenggam kuat ponselnya. Saya gak takut, Mbah. Saya sudah siap. Kalau begitu, malam ini, jam 2 dini hari. Kau datang ke tempat yang aku kirim lewat pesan. Di sana, kita akan hadapi mereka. Siska mengangguk. Tak ada keraguan lagi. Ia akan bertarung. Bukan hanya untuk Tania, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk semua orang yang pernah jadi korban kekejian ilmu hitam. Jam menunjukkan pukul 1.59 saat Siska tiba di sebuah lahan kosong tak jauh dari kawasan pinggiran kota, bekas pabrik gula tua yang terbengkalai. Angin kencang meniup ilalang tinggi di sekitarnya. Di tengah lapangan, Mbah Darto sudah menunggu, mengenakan jubah putih, memegang tongkat kayu yang terukir rajah. Aku sudah panggil pagar gaib. Tapi ini hanya pelindung awal. Begitu ritual dimulai, kita akan masuk ke medan mereka. Siapkan hatimu, enduk. Siska mengangguk. Ia menggenggam sebuah batu hitam kecil yang diberikan Mbah Darto, batu onis berisi doa pelindung. Dengan itu, ia bisa memperkuat pertahanan batinnya. Tiba-tiba, langit di atas mereka menghitam pekat, lebih hitam dari malam biasa. Suara angin berubah menjadi raungan. Aroma anyir darah dan bunga kuburan memenuhi udara. Dari tengah kegelapan, dua sosok muncul, Dimas, dengan tubuh yang ditutupi jubah merah, dan sang dukun, mengenakan topeng kayu yang memancarkan hawa kematian. Kau, bocah yang sok suci, sudah merusak ikatan kami. Suara dukun itu menggelegar, tak seperti suara manusia. Kalian yang mempermainkan hati manusia demi nafsu, balas Siska, berdiri tegak. Pertempuran dimulai. Sang dukun melempar segenggam abu hitam ke arah Siska. Udara di sekelilingnya mendadak berat, membuat napasnya tercekik. Mbah Darto menancapkan tongkatnya ke tanah dan melafalkan doa keras, menciptakan perisai gaib yang memantulkan energi hitam itu kembali. Dimas, di sisi lain, mendekat dengan mata menyala. Tangannya menggores tanah, menciptakan simbol merah yang berubah menjadi seekor ular besar dari bayangan. Ular itu menyerang cepat ke arah Siska. Siska berlari, menghindar, lalu memusatkan energi dalam dirinya. Ia menancapkan batu onis ke tanah, memantulkan sinar putih terang yang memecah wujud bayangan itu hingga menguap. Bukan kamu yang dicintai Tania, Dimas, teriak Siska. Kamu cuma pecundang yang takut ditolak. Wajah Dimas memerah. Ia menerjang Siska, tapi tubuhnya seakan terpental oleh medan tak terlihat. Dukun itu meraung marah, lalu menjatuhkan sebuah botol tanah liat ke tanah. Segera setelahnya, bayangan hitam dengan wujud perempuan berambut panjang dan mata terbalik merangkak keluar, roh wanita korban pelet sebelumnya. Siska tercekat. Kamu tumbalkan wanita-wanita yang kamu pelet? Cinta butuh pengorbanan, gumam Dimas dengan tatapan kosong. Siska menatap roh wanita itu. Matanya penuh luka. Tapi juga, penuh kerinduan.
Ia melangkah mendekat, tak gentar. Kamu dulu korban juga, kan? Jangan bantu mereka. Bantu aku bebaskan yang lain. Roh itu menggigil, lalu menangis dalam diam. Dan perlahan, ia menoleh ke arah sang dukun, lalu berteriak keras, meledakkan dirinya menjadi cahaya. Ledakan itu menghantam dukun dan Dimas, membuat mereka terpental dan terbakar sebagian. Kesempatan itu tak disia-siakan. Mbah Darto menancapkan tongkatnya ke tanah, membaca doa penutup. Robbana latuzi kulubana, wa najjina minasy syaitonir rajim. Siska menambahkan kekuatannya. Ia memanggil kembali energi putih dari batinnya, mengarahkannya ke tubuh Dimas. Cahaya itu menembus raja di punggung Dimas, dan meledakkannya dari dalam. Dimas menjerit, tubuhnya terbakar, lalu roboh. Raja gaibnya hancur. Sang dukun berteriak tak percaya, lalu kabur ke kegelapan sebelum tubuhnya menghilang dalam kabut. Pertempuran selesai. Langit perlahan cerah. Angin menjadi hangat kembali. Siska terjatuh ke tanah, kehabisan energi, tapi ia tersenyum. Ia menang. Pagi harinya, Tania memeluk Siska dengan tangis tak terbendung. Wajahnya kembali bersinar, matanya kembali hidup. Terima kasih, kalau bukan kamu, mungkin aku sudah. Siska memeluknya erat. Kamu hidup. Itu yang paling penting. Dimas ditemukan tak sadarkan diri di pinggir sungai dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia tak lagi bisa bicara. Raja gaib di tubuhnya lenyap, tapi jiwanya kosong. Sang dukun hilang entah kemana. Namun bagi Siska, ini bukan akhir. Ini awal dari misi hidupnya sebagai penjaga batas, antara cinta yang murni dan cinta yang dipaksakan oleh kegelapan. 3 minggu telah berlalu sejak malam penuh darah dan cahaya itu. Kampus kembali tenang, langit cerah setiap pagi, dan suara tawa kembali terdengar di lorong-lorong fakultas. Namun bagi Siska, semuanya telah berubah. Ia tak lagi memandang hidup hanya dengan mata biasa. Kini, ia benar-benar sadar, mata ketiganya bukan hanya pemberian, tapi amanah. Dan cinta, persahabatan, adalah medan pertempuran yang tak kalah keras dari dunia gaib itu sendiri. Pagi itu, Siska dan Tania duduk berdua di bawah pohon terbesi besar dekat taman kampus. Tania menggenggam tangan Siska erat, seolah masih takut kehilangan. Kadang aku masih mimpiin Dimas, bisiknya pelan. Tapi bukan karena aku rindu, tapi karena aku marah pada diriku sendiri. Kenapa dulu bisa sebodoh itu? Siska menggeleng pelan. Bukan bodoh. Kamu cuma disihir. Kamu gak salah. Yang salah itu orang-orang yang menganggap cinta bisa dipaksa. Tania tersenyum pahit. Tapi sekarang aku tahu, cinta yang tumbuh dari kebaikan hati, jauh lebih kuat dari sihir apapun. Siska menatap sahabatnya itu. Pipinya mulai kembali merona. Matanya yang dulu kosong, kini kembali hidup. Ia bersyukur, Tania selamat, dan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain kota, Dimas masih terbaring di ruangan isolasi rumah sakit jiwa. Ia tak lagi mengenali siapapun. Kadang-kadang ia tertawa sendiri sambil menggambar lingkaran di tembok. Tapi setiap kali matahari terbenam, ia akan menangis dan menyebut nama Tania berulang-ulang seperti mantra patah. Tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya telah lama pergi. Sedangkan dukun yang menanam pelet dan membentuk ikatan itu, kabarnya menghilang tanpa jejak. Bahkan, menurut Mbah Darto, jejak energinya seperti terhapus paksa. Entah dia melarikan diri ke dimensi lain, atau ia dikorbankan oleh perjanjian yang ia buat sendiri. Namun bagi Siska, itu bukan lagi hal penting. Yang utama, tidak ada lagi yang tersakiti. Setidaknya, untuk sekarang.
Suatu sore, Siska kembali ke rumah Mbah Darto. Ia membawa bingkisan kecil berisi kopi dan biskuit favorit lelaki tua itu. Tapi lebih dari itu, ia membawa satu pertanyaan yang terus menghantuinya. "Mbah," katanya pelan setelah duduk di teras, "kenapa saya yang dikasih kemampuan ini? Kadang saya capek, saya cuma ingin jadi orang biasa." Mbah Darto tertawa ringan. "Anak muda, semua orang istimewa dengan caranya sendiri. Tapi tidak semua orang mau menerima tanggung jawab dari keistimewaan itu. Kau sudah memilih, dan itu artinya kau tidak biasa lagi." Siska menunduk. "Tapi saya juga takut, Mbah. Kalau nanti yang datang lebih kuat, kalau saya kalah. Kalah itu bagian dari proses. Tapi hati yang tulus, lebih kuat dari semua mantra dan jampi. Selama hatimu bersih, selama niatmu murni, kau akan selalu menemukan jalan." Siska menatap jauh ke ujung kebun. Angin sore meniup rambutnya pelan. Dalam hati ia tahu, hidupnya tak akan pernah normal lagi. Tapi itu tidak membuatnya gentar. Ia akan terus menjaga. Terus melindungi. Bukan hanya orang-orang di sekitarnya, tapi juga mereka yang tak tahu bahwa cinta mereka sedang dipermainkan oleh kegelapan. Beberapa bulan kemudian, Siska mendirikan komunitas kecil untuk mahasiswa yang pernah menjadi korban kekerasan gaib, entah pelet, guna-guna, atau gangguan energi. Awalnya hanya 3 orang. Tapi lama-lama bertambah, hingga puluhan. Tania juga bergabung, membantu sebagai konselor. Ia belajar memahami trauma orang lain, dan dari situ, sembuh dari traumanya sendiri. Siska menyadari, mata ketiganya memang melihat dunia yang tak semua orang bisa lihat. Tapi hati keduanya, hati yang penuh empati dan kasih sayang, itu yang membuat kekuatan itu bisa digunakan dengan benar. Suatu malam, seorang mahasiswa laki-laki datang ke komunitas mereka. Matanya sembab, tubuhnya kurus. Ia bercerita bahwa mantan kekasihnya menggunakan dukun untuk membuatnya kembali. Siska mendengarkan dengan tenang, lalu menepuk bahunya. "Tenang. Kita akan bantu. Kamu nggak sendirian." Dan saat pria itu tersenyum untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Siska tahu, ia sedang menjalani takdirnya. Bukan sebagai cenayang. Bukan sebagai pemburu setan. Tapi sebagai penjaga hati. Penjaga dari cinta yang murni, yang tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dipaksa. Tamat.